Kitab kuning itu dari sini, dari kolbu. Jangan dibalik. Ini kiai-kiai udah kehijab ini, santri-santri udah kehijab. Kok kolbu ngikutin kitab kuning? Salah itu. Kitab kuning pemahamannya harus ngikutin rahasia warisan kolbu Rasulullah SAW. Itu ya baru sahih warisan Rasulullah, baru pewaris Rasul ente. Kalau enggak pewaris kitab bulukan itu namanya. Itu kan kitab komersial, orang jualan supaya kaya. Udah kaya itu yang jualan kitab. Kita masih puji baku, dan berapa banyak kitab yang salah cetak. Laknya hilang, gawat sudah. Jangan-jangan memang kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Sulaiman mau terbang zikirnya bismillah doang, Pak. Percaya nggak? Jadi Nabi Sulaiman cukup dengan bismillah terbang. Kita udah bui-bui baca la ilaha illallah nggak terbang-terbang ya. Emang mau terbang? Kurang keren, Pak, terbang pakai bismillah. Yang keren itu pencet-pencet aja pakai tangan. Nah, dapat tiket terbang. Bismillah. Jadi zikrullah ini ada 3 yang mau saya sebutkan. Zikrullah qutul qulub. Itu udah tadi ya. Zikir Allah, mengingat Allah itu makanan kalbu. Bapak Ibu nggak makan seharian, lemes nggak? Itulah nasib orang nggak zikir seharian. Udah dikasih talqin sama Pak Kiai Haji Maman, nggak dipakai. Mau antum kiai 1000 kali kiai nggak ngaruh. Oh, saya bisa baca kitab, nggak masalah. Nabi nggak perlu baca kitab begituan. Kitab kuning kan baru kemarin sore ada. Nabi memang baca kitab kuning? Enggak, Nabi nggak perlu kitab kuning, di dalam dirinya semua kitab ada. Maka An-Nabil Ummi, bukan Nabi tidak bisa baca tulis. An-Nabil Ummi, Nabi induk semua kitab. Ummul kitab, itu artinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Ummi, Nabi yang Al-Ummi. Al-Ummi itu bukan ya nisbah, bukan Nabi yang nggak bisa baca tulis. Nabi yang di dalam dirinya ada induk semua ilmu pengetahuan. Itu An-Nabiyil Ummi. Salah satu pengetahuan kitab di dalam kolbu Nabi adalah risalah la ilaha. Ketika beliau mengatakan afdalu dzikri la ilallah, itu adalah ikhtisar dari isi kitab di kolbunya. Itu baru satu kitab, Pak, zikir risalah la ilaha. Jadi di kolbu Nabi itu ada semua risalah, rahasia-rahasia. Tapi umur beliau pendek. Yang penting Mekah sudah ditaklukkan, syariah sudah mapan. Maka orang tidak akan mengkultuskan orang yang di kolbunya ada risalah kitab. Sayyidina Isa, beliau menampilkan isi kitab kolbunya sebelum syariat Bani Israel waktu itu mapan. Akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Salah satu isi risalahnya apa? Rahasia, nama Allah Hayyun dan Hayat, Muhyi. Ada orang udah mati, dipegang dadanya oleh beliau, hidup. Hidup, Pak. Orang kira ini Tuhan, ini bukan manusia ini. Nabi Muhammad kan sering melakukan itu, cuma nggak dieksplor di banyak riwayat. Saya pegang, Pak, beberapa riwayatnya. Nabi menghidupkan orang mati, ada riwayatnya. Tapi didoifkan oleh ahli hadis yang nggak percaya. Mereka cari-carilah kesalahan hadis itu. Itulah rahasia kenapa syariat dimapankan di masa Rasulullah. Sedangkan rahasia-rahasia kolbu ini tidak berhenti, turun terus. Inilah makna al-ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi risalah-risalah kitab dari kolbu an-nabi al-ummi. Langsung, Pak. Nggak lewat Google, nggak lewat kitab kuning.
Kitab kuning itu dari sini, dari kolbu. Jangan dibalik. Ini kiai-kiai udah kehijab ini, santri-santri udah kehijab. Kok kolbu ngikutin kitab kuning? Salah itu. Kitab kuning pemahamannya harus ngikutin rahasia warisan kolbu Rasulullah SAW. Itu ya baru sahih warisan Rasulullah. Baru pewaris Rasul ente. Kalau enggak pewaris kitab bulukan itu namanya. Itu kan kitab komersial, orang jualan supaya kaya. Udah kaya itu yang jualan kitab. Kita masih puji baku dan berapa banyak kitab yang salah cetak. Laknya hilang gawat sudah. Udah berapa banyak kitab salah cetak. Kalau nggak punya kolbu beres kita, sesat menyesatkan udah. Saya udah banyak apa ketemu. Tiap hari kan kita kerjaannya bolak-balik kita. Kita bingung, ini kitab ini kok masih dipertahankan di pesantren. Ya. Banyak. Kita ini kan fanatis ke kitab kuning. Kitabun Mubin nggak fanatis. Ya. Kitabun Mubin. Itulah umul kitab. Rahasianya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul di dalam basmalah. Basmalah terkumpul dalam ba terkumpul dalam satu titik. Nah, kalau sudah di titik nggak usah keluar lagi, zikirnya di situ aja, ya. Makanya kolbu itu belakangnya ba supaya langsung masuk ke sana. Di depannya kof. Wah, itu rahasia huruf tuh banyak ya. Saya nggak usah bahas rahasia huruf lama-lama ini. Jadi la ilaha illallah itu makanan kolbu paling mahal. Cara menikmatinya macam-macam. Ada yang pedas, ada yang manis. Yang pedas thariqat qadiriyah, yang manis thariqat naqsyabandiyah, gitu. Kan ada yang nggak senang pedas-pedas, senangnya manis-manis. Kalau orang Banten nih senangnya pedas manis. Dapat zikirnya yang keras, dapat zikirnya yang manis. Alhamdulillah. Ada yang senangnya nge-rap musiknya, ada yang senangnya melankolis, ya, melo-melo musiknya yang syahdu-syahdu. Itu pilihan kita aja. Itu kan musik di dalam diri. Jadi zikir keras lembut itu adalah hentakan di kolbu. Nggak ngaruh orang di luar sana. Mau di luar sana orang bentak-bentak, kalau di kolbunya lembut tetap kolbu lembut dia. Ya. Ini contoh nih yang lagi sibuk megang handphone. Orang udah zikir keras-keras di sampingnya. Dia masih sibuk ya. Pasang status. Lagi ikut majelis zikir nih. Lah kok bisa orang ikut majelis zikir pasang status? Ya, canggih Pak zaman sekarang ya. Lumayan lah dapat berkah. Iza marartu biridil jannah tahu kalau kamu lewat di majelis-majelis di taman-taman surga, maka petiklah, icip-iciplah, coba-cobalah. Lumayan. Ini kan saya pernah cerita di sini di mana nih? Guru dari guru saya namanya Syekh Husain Usairan Al-Lubnani, mantan orang Syiah, ngejekin ahlu sunnah thariqat Naqsyabandiyah yang ada di Masjid Jami' di Lebanon. Itu zikir Pak, ba'da salat. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu di sana zikirnya sama dengan di sini. Ya. Sekarang kan udah ada YouTube kan? Kita kan udah jadi wali YouTube. Orang wali kutub, kita wali YouTube. Tinggal cek aja zikir tarekat Lebanon, Beirut, Turki sama kayak di sini. Beda hidung aja, mancung sama nggak mancung, ya. Beda brewok sama nggak brewok, itu aja bedanya. Selebihnya sama, metodenya sama. Bahkan tarekat Saziliyah di sana zikirnya kayak di sini. La ilaha illallah. Itu Saziliyah, ternyata Sazili Al-Qadiri. Kalau di sini kan Naqsyabandi ada Qadiriyahnya, Qadiriyah ada Naqsyabandiyahnya. Yang penting dapat Qadiriyah udah, pasti zikirnya kenceng. Ini orang Syiah mau
main-main, ikut goyang-goyang pala. Masuklah dia langkahilah itu bahu-bahu orang yang sedang getaran zikirnya lagi dahsyat. Duduk di tengah. Padahal itu porosnya zikrullah. Dia duduk di situ. Lihat kiri kanan, coba kepalanya miring. Dicoba Pak, pejam matanya, kepalanya pertama ke kanan. La ilaha. Pas illallah hanyut. Terbawa arus karena dia di dalamnya kosong. Hanyut, hilang benar. Tiba-tiba dia bangun. Bangun dia lihat kok nggak ada orang zikir. Ternyata dia masuk ke alam barzakh. Dia mati suri sesaat. Datang malaikat munkar nakir, man rabbuka? Oh, nggak bisa jawab. Lepotan. Digampar-gampar, disiksa. Udah lama, udah rasanya ribuan tahun. Terjadi kiamat. Dibangkitkan, lebih kaget lagi. Sampai kemudian di mizan, ditimbang, dihisab. Salah satu hisab dia ngejek orang berzikir. Pas masuk ke sirat jatuh. Pas jatuh bangun dia. Orang-orang baru selesai kayak tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru selesai. Karena Muhammad Rasulullah itu narik dia keluar lagi. Kejadian Pak, ini guru ahli hadis di hari akhir hayatnya. Tadinya Syiah benci sahabat Nabi, jadi pencinta sahabat Nabi. Tadinya nggak hafal Alfiyah, pengen belajar hadis, kata gurunya, ente kalau mau belajar hadis harus kuat bahasa. Untuk kelas kamu harus kuat Alfiyahnya atau Ujurumiyah. Dia pilihlah Alfiyah. 6 bulan dihafal. Berangkat pagi dihafal 2 bait, pulang dihafal 2 bait, malam dia setoran. 6 bulan khatam. Ditalkinlah zikir Naqsyabandiyah, zikir Syaziliyah, zikir Qadiriyah. Menjadi mursyid agung di tanah Syam. Namanya Syekh Husain Husairan. Saya ketemu murid beliau. Orang-orang yang sudah punya benteng itu nggak ke bawah Pak, itu hebatnya. Jadi kenapa antum ini sudah nggak larut? Karena sudah ada benteng di dalam kolbunya. Kalau nggak lewat pingsan-pingsan semua pasti. Saya kan ngalami hal yang sama waktu kecil. Ya, zikir samaniyah qadiriyah. Orang baru afdhalu dzikri la ilaha kita udah hilang. Sama kasusnya, mirip-mirip kayak tadi. Kami kalau di sana Pak, di kampung saya, sebelum Jumatan itu tahlil dulu. Afdhalu dzikri la ilaha illallah la ilaha. Itu setiap kali saya merem saya diputar ke alam semesta itu. Waktu umur masih 9 dan 10 tahun. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Saya datang ke guru saya, guru saya di depan, jadi mursyid saya di depan. Saya nginep di surau beliau, zawiyah beliau, tempat suluk beliau setiap malam. Saya tanya, beliau diam aja. Datang ke mak saya bilang, kamu ntar akan jalan-jalan itu kerjaannya, katanya. Kita kan penakut, nggak berani kemana-mana, pisah dari mak nggak berani. Tapi ibu saya saja, dia bilang, kamu nanti akan jalan-jalan kemana-mana. Ternyata sudah terbaca dari zikrullah, itu kejadian. Maka la ilaha illallah itu sayrus salikin. Nah, la ilaha illallah itu adalah hiburan jalan-jalannya para salik. Jadi walaupun nih kita nih coba orang-orang yang sudah menikmati zikrullah, ajak dia jalan-jalan, dia kurang nggak menikmati bener. Tapi kalau diajak ke kuburan, pesantren, ziarah ke kiai, itu dia baru seneng. Diajak ke puncak, dia mikir, bagus di tempat gua kali. Ya, bapak ini diajak ke puncak Bogor, gimana ngomongnya? Bagusan di mana? Bagusan di sini kan? Iya, di sono udah macet Pak. Gunungnya sih masih bagus, ke sononya 3 jam buka tutup. Jadi la ilaha illallah itu kapalnya orang yang sedang suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat kepada Allah itu. Ya. Tapi supaya tidak lupa jalan pulang mesti bersolawat. Wajib solawat. Karena kalau nggak ada solawat kita nggak bisa baca la ilaha innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Karena Allah bersolawat, kita malu kepadanya, maka kita solawat juga. Saya mau tanya, solawatnya Allah apa? Kalau malaikat kan Allahumma sholli ala Muhammad, itu malaikat. Allah solawatnya gimana? Masa Allah doa ke Allah kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah gua mah Allah. Aku Allah. Lah itu gimana dia ngomongnya? Nah itu rahasia Pak ya. Yang ngikutin kajian di YouTube terpaham ya. Malam ini nggak dibuka dulu ya. Ntar ada yang protes soalnya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah atau zikrullah itu adalah miftah min mafatihil jannah. Kunci daripada kunci-kunci surga. Mana dalilnya? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan lafaz ini nggak main-main, dakhala. Dakhala itu fi'il madhi. Sebelum masuk surga dia udah masuk duluan. Kalau diterjemah, kalau versi harfiahnya gimana? Man qala la ilaha illallah, siapa yang telah berkata la ilaha, maka dia telah masuk surga. Jadi kita ini kalau zikrullah sebenarnya udah di surga, tapi karena pikiran ini masih menghijab, badan ini masih menghijab, tidak terasa kalau sudah masuk ke sana. Gitu. Ya. Di surga kawin-kawin doang? Enggak. Orang bosen Pak kawin di surga. Udah bosen. Kenapa kemudian mereka nikah lagi, kawin lagi, jima lagi? Kenapa mereka begitu? Itu untuk menawar rindunya kepada yang punya nama. Nah, ini thariqat para arifin. Jadi aulia-aulia ini kenapa dulu kiai-kiai wali-wali itu banyak istrinya? Itu bukan untuk syahwat, Pak. Tapi kerinduannya kepada Allah nggak bisa diobati kecuali dengan menikah lagi. Ya, ini bukan pembenaran lah ya. Ini nggak percaya antum bisa begitu. Inilah dasarnya. Jadi bukan karena banyak orang mati di akhir zaman 1:50 kan ada hadis kan? Rajulun, satu laki-laki itu qaimun ala khamsina imra'ah. Itu nanggung menikahi 50 perempuan satu laki-laki. Sekarang satu aja udah keok kan? Iya, mau nambah aja. Mata sih jelalatan. Ya. Urusan sarung sudah melorot. Takwa. Iya, mata kita mah sama, Pak. Mata saya, mata Bapak beda. Yang beda kan sarungnya. Ente paham gak, Cong? Belum paham katanya mau alam. Jadi kenapa di surga itu banyak kawin, Pak? Banyak pernikahan. Itu bukan karena syahwat. Jadi orang salah paham surga itu dikira tempat eksplorasi untuk menyalurkan syahwat. Itu penghinaan terhadap Allah. Ya, enggak. Tapi begitulah Allah bersiloka, bersendagurau dengan hambanya. Ada hamba-hamba yang kebawa sendaguraunya. Diceritakan di surah Waqiah, ya. Uruban atraba, inna ansha'nahunna insya'a, faja'alnahunna abkara, uruban atraba. Udah jorok aja otak mikirnya. Itu kalau diterjemahin apa, Pak? Kan lagi direvisi sama Kementerian Agama karena dianggap terjemahannya jorok. Ya biasa aja kali. Ya. Urban atroba itu, mohon maaf ya, kalau cowok atletis, kowi. Kalau cewek, hunna, kan perempuan di situ. Gambaran kita mengenai lawan jenis yang bikin birahi apa? Itu urban atroba. Ya, bayanginnya sendiri ya. Nggak boleh saya sebut. Nah.
Karena beda mazhab. Ada yang senangnya item-item, ya kan? Ada yang senangnya bening-bening. Ada yang senangnya sawo mateng. Ada yang sawo separuh mateng. Dari mana saya tahu makna ini, Pak? Kita buka kitab tafsir Zamakhsyari. Itu orang Mu'tazilah, Persia, bukan orang Arab. Ketika orang Arab mengatakan al-jamal nisful bayat, putih itu separuh cantik. Kata Zamakhsyari, enggak, justru sawo mateng itulah separuh cantik. Iya. Kalau kita kan seneng tuh sama muka-muka Arab ya. Muka-muka kulit babi itu. Enggak ada pigmennya, Pak. Muka-muka orang barat. Kan enggak ada pigmennya tuh. Merah semua. Kalau putih tuh Cina, beda lagi. Kata temanku ini dia nakal juga nih ya. Kulit bengkoang katanya. Kayak bengkoang dikupas deh. Putih kata-kata. Ada yang seneng begitu. Tapi orang-orang di Eropa senangnya gimana? Sawo mateng. Ya, serius. Kalau kita, jadi kita nggak usah berpikir ala mereka, kita mikir ala kita aja. Itu penafsiran, ya, beda kampung, beda selera. Tapi semua itu bukan untuk nafsu, bukan. Di sorga itu disebutkan nikmat berhubungan badan semikian rupa, bukanlah untuk badan itu sendiri, tapi untuk mengalihkan kerinduan. Karena seorang hamba hanya bertemu Allah pagi dan sore. Dari pagi ke sore sudah 500 tahun. Berapa tahun? Sehari di sorga berapa? Sehari semalam di sorga berapa tahun kita? 1000. Pagi sampai sore bagi 2 aja. Jadi Allah itu menampakkan, mengangkat tabir hijab. Sehingga hamba-hambanya melihat tergantung pemakrifatan dia waktu di bumi. Nanti mereka memandang Allah tuh. Lalu langsung sujud ketika Allah membuka tabir. Itu yang disebut memandang, bukan ngongok begini, bukan ya. Lalu Allah tutup lagi ketika waktu duha sudah datang. Jadi syuruk ke duha, kira-kira begitu di sana. Dan mereka lupa dengan semua nikmat jima, lupa nikmat khamar, lupa nikmat madu, lupa semua. Ketika Allah sumber semua kenikmatan melihatkan dirinya, memperlihatkan tajallinya, lupa semua. Lalu Allah tutup tabir, mulailah mereka rindu. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, hitungan bumi di sana belum sehari 2 hari. Dihitung sampai sore, 500 tahun. Selama itulah mereka doyan menikah. Wali-wali Allah di bumi, kalau mereka nikah banyak, itu babnya, bukan karena syahwat dia. Jadi jangan suuzon sama kiai yang banyak istri. Tapi kalau samping saya kayaknya banyak minal muwahhidin ya. Orang-orang ahli tauhid. Oh kayaknya ada tuh 1 2 tuh. Ente Masna ya. Kopiahnya kenapa disunat, Tat? Waktu pertama kita datang sini kan kopiah langsung ke aras. Masya Allah. Gitu-gitu 2. Antum berapa? Jomblo. Bagi-bagi lah, tuh jomblo tuh sampai antum tuh. Ya, hijabnya fa in khiftum. Nah, khiftum hijabnya. Bukan la ta'dilu. Belum nyoba udah bilang la ta'dilu ya. Belum nyoba udah bilang enggak adil ya. Nah, kalau ustadz itu dia hijab khaufnya hilang dia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maaf tadi ya. Ini rahasia kenapa para aulia itu dulu mereka ada yang menempuh jalan seperti itu. Ya. Mau tahu zuriatnya Nabi Sayyidina Al-Husain, istrinya berapa tahu enggak? 80 di satu riwayat. Itu bukan pembenaran, Tat. Besok antum 80. Aneh yang disalahin, Tat. Sayyidina Al-Husain
80 istrinya. Beliau ternyata Al-Qutub, Al-Ghaus di zamannya, wali paling mabuk di zamannya. Dan itu bisa dibunuh. Jadi di zaman itu berkata Ibnu Abbas, seandainya aku buka satu ayat saja rahasianya, kalian akan bunuh aku. Laqataltumuni. Tapi zaman ini makrifat setan sudah dibuka. Masa kita nggak buka makrifat ilahiyah? Kalau enggak kalah kita, Mbak. Jadi jangan kolot lagi. Berani buka-buka asror di YouTube lah. Kan YouTube buka-buka sendiri, kan bukan saya yang buka. Daripada torikohnya torikoh syaitannya, mending kita buka juga yang torikoh ilahiyahnya, torikoh Nabi Muhammad SAW. Metodologi kewahyuan, kok wahyu bisa terjadi. Apa beda ummi versi ahli riwayat dan ummi versi ahli hakikat? Itu tadi tuh versi ahli hakikat tuh. Di kolbu Nabi ada semua kitab. Maka wali-wali Allah yang asli itu pura-pura bego aja keadaan kita. Aslinya dia alim. Dia tinggal minta kepada Allah, nyambatnya di alam sana bukan di alam sini. Kan kita punya ilmu nyambat. Tapi yang nyambatnya ilmu monyet. Begini sih. Kalau mau nyambat ilmu jangan yang rendahan. Itu namanya ulaika kal an'am. Kalau mau nyambat ilmu langit. Ya. Jadi yang dulu-dulu pernah belajar silat-silat, nyambat ini, nyambat itu, udahlah, antum cukup belajar zikir aja Pak Kiai Haji Maman. Itu ntar nyambat asror, pakai la ilaha illallah, nggak disadari dapet. Asror itu kan nggak perlu antum jadi aneh-aneh. Justru semakin masuk kalimat itu semakin normal kita hidup, semakin jadi manusia yang utuh, kecerdasannya utuh, pikirannya fokus. Kalau dia kerjanya lebih fokus. Kalau dia berjuangnya lebih tulus. Kalau dia gurunya lebih ikhlas. Kalau dia suami istri akan lebih penyayang kepada pasangannya. Ya, maka wajib belajar zikir khafi biar lembut ya. Biar lembut. Kalau antum ini masih suka kasar sama pasangan, berarti kurang zikir lembutnya. Tutup dengan sholawat biar kelembutan Rasulullah muncul di dalam diri. Jangan zikir doang. Nah, ini kenapa nih banyak yang mengeluhkan, suami saya, istri saya habis zikir kok kaku. Karena dia zikir tapi zikirnya tidak dipati dengan sholawat. Tahu pati? Tidak ditutup dengan sholawat. Sholawat itulah yang melembutkan segala-galanya. Kenapa iblis segaring itu ngomong? Kenapa iblis sekeras dan sekasar itu dan pendendam? Karena dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah dia mau solawat. Yang dilihat Muhammad, yang dia lihat Muhammad bin Adam, keturunan Adam. Muhammad turun Adam ngapain solawat? Dia nggak ngelihat Muhammad itu Ahmad itu Ruhullah, dia nggak lihat. Karena memang iblis walaupun masuk surga dia cuma mukasyafah, tapi tidak sampai musyahadah. Mukasyafah artinya apa mukasyafah? Dia melihat alam malakut, tapi tidak sampai kepada musyahadah, memandang kepada penguasa alam malakut dan jabarut. Nabi Adam, karena dia solawat, Allah izinkan dia melihat di aras itu tulisannya apa. Iblis nggak lihat itu. Ya, itulah yang jadi mahar sekarang mengalir di tubuh kita semua. Itu sebabnya kalau benar nih umat Rasulullah pasti rindu sama Rasul. Sholawat pasti bergetar ini. Bulu romanya berdiri awal-awal sholawat. Ya. Kalau benar nih air matanya bisa berlinang kalau sebut nama Rasulullah dalam sholawat. Pasti. Karena Rasulullah SAW menghikayatkan ketika Sayyidina Adam hendak ingin memeluk Sayyidatuna Hawa, ditegur oleh Allah lewat Sayyidina Jibril, dam, mahar. Man pegang-pegang aja ya. Gak boleh. Kata Sayyidina Jibril. Ya, terus maharnya apa? Tanpa diajar oleh Jibril, Nabi Adam sudah ngerti duluan. Ternyata Jibril belum melihat yang dilihat oleh
Nabi Adam. Wajar Nabi Adam jadi rektor, Pak. Jadi kiai di surga. Nabi Adam Allah izinkan kolbunya memandang kepada arsy Allah lewat ruh murninya. Di arsy dia lihat ada tulisan, dia ngeliatin nama, kok bukan namaku, tapi kok nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, kok itu di sana.